Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bengkel Mobil Diesel Jakarta. Banyak email yang masuk di Bengkel Mobil Diesel Jakarta. Perkiraan ada 123 lah kira-kira. Nah, semuanya bertanya banyak di bidang solar, terus perakitan mobil, teknologi mesin, dan engine treatment. Nah, dari pertanyaan semuanya itu kalau kita rangkum jadi satu supaya terjawab semuanya, saya beri judul mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar, hoax atau fakta. Nah, ini selling point pertanyaan yang sering ditanyakan di dunia maya. Kali ini akan saya bahas, saya ulas secara jelas, secara gamblang. Kebanyakan yang bertanya itu datang dari luar pulau malahan. Ya, kayak seperti misal uh, double cabin community dan beberapa komunitas mobil yang Euro 4, bahkan ada yang banyak itu yang CBU, rakitan CBU. Itu yang paling banyak. Oleh karena itu pada hari ini saya akan membahas masalah industri otomotif dan jenis rakitannya, terus kedua perbedaan Euro 2 dengan Euro 4, terus kelemahan solar secara alami, terus proses penghilangan solar, terus berbagai aneka ragam produk engine treatment sejak tahun 91, dan juga nanti akan saya demokan. Ya, ini semua ada hubungannya dengan mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar hoax atau fakta. Ini pertanyaan sekali lagi selling point-nya sangat tinggi dan sering ditanyakan di dunia maya. Oke, saya bahas dulu dalam dunia industri otomotif ya. Namanya mobil diesel itu ada 3 jenis rakitan. Jenis rakitan berarti menandakan asal-usul kendaraan itu, yaitu CBU, Complete Build Up, CKD, Complete Knockdown, dan IKD, Incomplete Knockdown. Contoh CBU itu seperti misal Hilux, itu CBU. Ya, Everest itu CBU. Terus yang saya pahami aja ya. Terus Captiva itu CBU ya. Jadi ada lagi namanya IKD, Incomplete Knockdown. Nah, baik CBU ya maupun CKD maupun EKD ya, itu ada di dalamnya Euro 2 hingga Euro 4. Nah, perbedaannya, sekali lagi perbedaannya ini harus dipahami untuk kalian yang punya mobil diesel. Bedanya Euro 2 dengan Euro 4 itu salah satunya yang paling utama itu di sistem full line sistemnya. Jadi sistem saluran bahan bakarnya itu beda. Kalau Euro 2 itu memakai injection pump, artinya teknologi itu disetting untuk, sekali lagi ya, disetting untuk maksimal solar sulfurnya itu 500 ppm. Tapi kalau Euro 4 itu sangat beda bumi dengan langit. Dia sudah tidak memakai injection pump lagi, tapi memakai common rail atau teknologi mesin mobil diesel yang disetting untuk solar yang kandungan sulfurnya itu maksimal 50 ppm. Ini harus dibedakan. Ya, jadi saya jelaskan di awal supaya paham kalian semuanya ada bedanya, karena larinya nanti itu solar apa yang digunakan, solar apa yang akan dipakai. Jadi saya ulang, kalau Euro 2 itu masih pakai teknologi lama yaitu injection pump. Atau teknologi ini disetting untuk solar maksimal 500 ppm. Tapi kalau Euro 4 itu sudah super canggih, dia pakai common rail, artinya teknologi mesin diesel ini dipakai untuk solar yang sulfurnya 50 ppm.
Jadi command rail itu disetting khusus untuk solar yang maksimal 50 ppm. Nah, sekarang kelemahan daripada solar itu sendiri. Kalau ngomong solar, ini ada kabar yang bagus ya. Bahwa Lemigas mengklaim ada namanya biosolar B30, B40, B50. Nih, dengerin baik-baik. Kalau biosolar itu setan numbernya 49,1. Nih, daya bakar atau daya ledaknya itu 49,1. Sementara ada lagi solar yang mahal di negeri ini namanya solar setan number 53. Ini 49,1. Terus ada nanti B30 52,4. Disusul namanya B40 53,6. Ini kabar gembira ini. Terus ada lagi B50 54,7, lebih tinggi lagi. Jadi saya ulang, kalau berbicara masalah biosolar sudah jangan debatable lagi. Jangan diperdebatkan masalah setan numbernya atau daya ledaknya. Karena ini sudah betul-betul recommended. Semua pemangku bengkel mobil diesel se-Jabodetabek itu paham bahwa biosolar ini sebetulnya setan numbernya recommended. Nah, kalau ngomong biosolar itu ada 3 yang perlu diperhatikan. Setan number sudah recommended, ya kan? Terus yang kedua adalah kandungan sulfur sama kandungan air. Kandungan sulfur sama kandungan air ini perlu diperhatikan angka kandungannya. Kenapa? Karena namanya sulfur itu kan belerang ya. Jadi semua jenis solar punya sulfur yang terbentuk dari partikel padat. Kotoran atau kerak atau bisa disebut deposit itu terjadi saat mesin dimatikan. Jadi kalian kalau keliling mobil di Jakarta saatnya gitu ya, terus sore pulang masuk garasi, mesin dimatikan, itu lubang injection pump atau common rail ya, kalau yang modern, terutama injektornya itu pasti meninggalkan sisa solar. Nah ini, pasti itu meninggalkan sisa solar. Sementara solar itu sendiri ada kandungan sulfur dan air. Nah, inilah yang menyebabkan injection pump atau common rail, utamanya injektor, jadi mampet, sehingga kinerjanya tidak optimal. Ini banyak yang dikeluhkan sama beberapa pemilik mobil diesel, terutama yang CBU atau complete build up, atau CKD, yang complete knockdown, dan bahkan ada yang IKD yang Euro 4 maksud saya. Jadi contohnya Everest, Captiva ya. Captiva itu generasi pertama sampai generasi akhir itu CBU Euro 4. Jadi banyak keluhan yang datang kemari itu perihal fuel line system. Akibat apa? Ya akibat penggunaan solar yang salah ya. Terus kedua, kelemahan solar itu sendiri secara alami, semakin jauh dia meninggalkan refinery, dia itu turun energi potensialnya. Terus jika tersimpan cukup lama ya, atau cara nyimpannya salah, atau kasarnya itu pergeseran dari siang ke malam, itu namanya kandungan sulfur dan kandungan air itu melonjak. Ya. Terus kelemahan solar secara alami yang lain ya, itu tumbuh karena proses oksidasi alam, yaitu bakteri, ozon, mikroorganisme. Nah, semuanya itu membuat energi potensial turun. Ini contoh ini, saya beri contoh pelan-pelan. Ini solar yang barusan saya sedot dari mobil Panther, ya, ini bentuknya. Terus ini solar yang seminggu yang lalu saya beli, solar Saturn number 53, yang harganya paling mahal di tanah air. Dan ini solar yang busuk. Ini yang saya jelaskan tadi itu. Jadi kalau hari ini setelah nonton video saya ini, dicek dulu mobil kalian, apakah solarnya warnanya seperti ini. Kalau sudah begini, lebih bagus dikuras. Kenapa? Karena nanti ngantem ke injektor. Ini yang harus kita pahami. Nah, saya berbicara dalam dunia Euro 2, Euro 3, Euro 4, ya bahkan mesin diesel jadul, ya mulai CBU, CKD maupun EKD itu mulai tahun 91. Banyak sekali sampel, baik itu manajernya, SPG-nya maupun salesman-nya datang merayu, memberikan sampel
suruh nyoba beraneka ragam produk engine treatment ya. Nah, kalau saya analisa namanya produk engine treatment ya, itu ada yang dia memakai sistem penjualannya itu konvensional ya. Dan ada sistem penjualannya yang melalui MLM ya. Kalau menurut saya, sekali lagi menurut saya paling recommended kalau produk-produk engine treatment itu sistem penjualannya konvensional. Karena kalau MLM itu meracuni pembeli. Jadi bukan mengutamakan produk. Tapi kalau konvensional, real. Dalam elemen marketing mix itu ada namanya 4P. Please-nya bagaimana, produknya bagaimana, promosinya bagaimana, harganya bagaimana. Semuanya itu real. Terutama di kualitasnya itu real. Tapi kalau MLM itu mengabaikan namanya kualitas. Yang diutamakan itu adalah iming-iming, motivasi, bonus, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengerucut pada produk itu sendiri. Ya, saya nggak perlu nyebutkan merek apa saja yang MLM, merek apa saja yang konvensional, nggak perlu. Tapi di antara, kalau saya dijumlahkan ya bisa satu mobil box ya. Karena mulai tahun 91 sebulan sekali itu ada salesman, supervisor, manajer itu datang ke saya, bertemu, ngobrol, merokok, ngopi, berbicara masalah produknya, kelebihannya maupun kekurangannya. Nah, saya lupa tahunnya, cuman saya menemukan produk ya ini. Nanti sebentar lagi akan saya demokan ya. Menemukan produk menurut saya paling bagus di antara produk yang ada yang pernah ditawarkan di saya, yaitu ini. GB Gold Complete Diesel Treatment ini. Sebetulnya GB Gold Complete Diesel Treatment ini produknya cukup banyak, tapi kebutuhan saya itu hanya 4, yaitu carbon cleaner, terus GB Gold untuk bensin, ya, sama oil treatment. Ini yang setiap harinya itu yang saya pergunakan ini, terutama carbon cleaner. Nah, hanya saja pada hari ini dalam konten ini saya nggak ngebahas masalah carbon cleaner ya. Saya nggak bahas masalah oil treatment dan saya nggak bahas masalah complete petrol treatment ya. Yang saya bahas itu complete diesel treatment. Pertanyaannya, kenapa kok saya fokus pada produk ini? Cuman tahunnya saya lupa, kalau nggak salah tahun 99 kalau nggak salah, saya lupa ya. Produk ini sudah saya cobakan beraneka ragam jenis rakitan mobil, baik CBU yang Euro 4, CKD yang Euro 4, IKD yang Euro 4, atau CBU yang Euro 2, CKD yang Euro 2, maupun IKD yang Euro 2. Ya. Saya dengar sendiri dan saya mengetahui sendiri, pertanyaannya kenapa kok Captiva diesel itu sensitif terhadap solar. Tadi sudah saya jelaskan. Captiva itu mulai generasi pertama itu sudah Euro 4, bukan Euro 2. Artinya dia sudah common rail. Beda dengan Everest. Kalau Everest itu yang Euro 2 ada. Dia memakai injection pump. Nah, kita bahas masalah Captiva saja. Captiva itu mulai generasi pertama yang diesel ya. Itu sudah Euro 4, artinya sudah memakai common rail. Aturan mainnya, teknologi common rail itu disetting untuk solar yang set numbernya itu maksimal 50 ppm. Nah, kalau kalian memakai biosolar, saya nggak bertanggung jawab. 100% pasti kena namanya injection. Itu pasti kena dan dijamin buntu. Nanti akan saya berikan tips bagaimana caranya beli mobil diesel yang benar ya. Kembali lagi kepada GB Gold Complete Diesel Treatment ini. GB Gold Complete Diesel Treatment ini di bawah naungan atau di bawah pengawasan PT MTA. PT MTA ini ternyata perusahaan khusus maklun di bidang engine treatment. Dia sudah bekerja sama cukup lama, tahun 91, dengan beberapa sub-vendor bengkel resmi ATVM di beberapa merek mobil di Indonesia. Dan dia punya hak paten temuannya dia sendiri, yaitu Alphag Solvent Base untuk semua produk, termasuk
GB Gold Complete Diesel Treatment ini, ya. Jadi Alphag solvent base ini adalah formula super compatible additive di sini, ya. Ini dulu saya temukan, saya biar nggak lupa bahwa di antara produk yang ada, kalau ribuan sih enggak ya, ratusan lah yang datang itu aneka ragam. Itu saya lebih bagus milih ini sejak awal, ya. Nah, sekarang sebelum saya mendemokan saya produk ini, saya akan jelaskan dulu apa itu solar. Kembali lagi, solar itu adalah sebuah atau barang atau bentuk komoditi yang sifatnya itu homogen. Homogen itu dan uniform. Uniform itu tidak sempurna, jadi perlu diperbaiki. Nah, dalam proses pembuatan solar dari minyak bumi ke solar, itu semua solar apapun merek dan jenisnya, mulai harga yang murah maupun yang mahal, itu pasti ada 2-3 tahapan. Tahapan pertama namanya proses destilasi, ya. Terus kedua cracking, ketiga reforming, keempat polimerasi dan alkilasi, kelima treating, keenam blending. Nah, pada tahapan blending ini yaitu tahapan akhir untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi, salah satunya aditif. Nah, setelah tahapan pertama dilalui, ada 6 proses tadi, ada tahapan kedua, yaitu menurunkan sulfur. Dalam menurunkan sulfur, semua solar, ya, dalam menurunkan sulfur, itu ada cara namanya hydrodesulfurization. Saya ulang, hydrodesulfurization atau HDS. Atau dengan cara penambahan zat aditif. Nah, zat aditif itu yaitu sebagai pemecah deposit yang dihasilkan solar atau untuk mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi merata dalam bahan bakar. Semua solar itu punya partikel padat. Jadi semua solar itu punya sulfur yang terbentuk dari partikel padat. Deposit itu terjadi saat mesin mati, sehingga masih tersisa solar dalam injektor. Nah, ini perlu adanya diturunkan sulfur itu. Seperti apa yang saya jelaskan awal, namanya solar yang kita perhatikan itulah seten atau daya ledak atau daya bakar, sulfur, dan air. Nah, setelah itu dalam prosesnya, proses lanjutannya, saya googling, saya searching di internet dan berbagai narasumber, itu untuk solar ini saya nggak menemukan tindak lanjut prosesnya. Jadi tadi itu ada 2 proses. Yang pertama, destilasi, cracking, reforming, polimerasi dan alkilasi, treating dan blending. Setelah itu ada namanya penurunan sulfur, hydrodesulfurization atau HDS, atau dengan ditambahkannya jet dispersan. Nah, setelah itu ini berhenti. Saya nggak ngelihat lagi. Yang saya lihat itu di solar seten number 53. Dalam proses selanjutnya, itu ternyata solar seten number 53 ini ada penambahan zat aditif, yaitu zat aditif demulsifer untuk menjaga kemurnian solar dari campuran air. Makanya bentuknya bening bagus begini. Ya. Ini airnya sudah turun, airnya sudah diikat kayak begini beningnya. Terus ditambahkan lagi detergensi, yaitu untuk membersihkan mesin dari deposit karbon. Jadi di dalam mesin itu tidak ada namanya kotoran lagi, karbon deposit atau kotoran-kotoran yang lain itu nggak ada. Karena dibersihkan dengan namanya detergensi. Terus dilanjutkan lagi tambahan zat aditif itu namanya corrosion inhibitor. Itu anti karat supaya nggak korosi, supaya nggak karatan di dalam apa namanya lubang-lubang atau ruang bakar mesin. Ya. Terus keempat ada lagi namanya anti foaming, itu mencegah terjadinya buih. Buih itu kalau dalam istilah bengkel itu solar masuk angin, jadi perlu dipompa dulu keluar dulu buihnya sampai hilang, baru dikembalikan lagi selang ke injektor. Nah itu. Nah setelah diadakan penambahan zat aditif, demulsifer, detergensi, corrosion inhibitor, anti foaming, meskipun sama-sama sudah turunkan sulfurnya, hasilnya seperti ini. Ini saya tuangkan ya, biar tahu. Ini biosolar, ya ini biosolar. Ini botol kosong, saya tambahkan pelan-pelan ya, biar terlihat ya. Pelan-pelan saya tuangkan.
Nah, ini biosolar yang barusan saja saya sedot dari mobil Panther ya. Nah, ini. Nah, ini saya taruh di sini ya. Ini namanya biosolar ya. Set numbernya sudah cukup recommended, apalagi biosolar yang B30 52,4, B40 53,6, B50 54,7. Kalau biosolar 49,1. Jadi saya ulang sekali lagi, jangan sudahilah debatable perihal set number, karena set number 49,1 itu sudah bisa dipakai untuk Euro 4. Baik yang CBU, CKD maupun EKD. Nah, sekarang pertanyaan kembali lagi, mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar, hoax atau fakta? Nah, ini akan saya jelaskan sejelas-jelasnya supaya kalian paham. Jadi kembali lagi biosolar. Biosolar itu kalau ngomong biosolar itu kita lihat kandungan sulfur, kandungan air dan set numbernya. Kalau set numbernya sudah nggak usah dipermasalahkan karena sudah masuk dan recommended. Ya, yang perlu diperbaiki adalah air. Karena air sulfur itu sekali lagi kalau kalian nyimpennya terlalu lama atau cara nyimpennya salah, itu terjadi seperti gini. Jadi sulfurnya melonjak, airnya melonjak kayak begini ini, pekat ini. Jadi nggak bisa untuk apa namanya mobil yang rakitan IKD, apalagi yang CBU, CKD itu nggak bisa. Jadi harus seperti ini sebenarnya. Cuman faktor masalahnya solar system nomor 53 ini kan mahal, ya. Nah, kembali lagi ke sini. GB Gold Complete Diesel Treatment ini di dalamnya ada namanya formula Alphag Solvent Base, yaitu formula super compatible additive. Di antara produk-produk cairan di tanah air yang saya tahu, yang saya paham, terutama yang ketemu sama saya, tidak saya temukan. Dan ini sudah saya cobakan di ribuan, terutama mobil CBU, karena saya senang dengan mobil CBU. Mobil saya sendiri juga CBU, sama CKD. Kalau IKD, nggak perlu diperdebatkan, karena CBU sama CKD itu sistem saluran bahan bakarnya itu masih mengacu dunia luar. Yaitu kalau Euro 2 itu pakai injection pump karena disetting untuk maksimal 500 ppm, tapi kalau common rail disetting untuk solar yang maksimal 50 ppm. Nah, kalau IKD Euro 4, IKD Euro 4 seperti misal Innova, ya, IKD Euro 4 seperti misal Innova, itu saluran sistem bahan bakarnya itu sudah disetting sesuai dengan kebutuhan bahan bakar di Indonesia. Yaitu sangat dibenarkan kalau memakai solar set number 53 ini, ya. Memang disetting untuk itu. Jadi meskipun dia itu disetting untuk solar sulfur 50 ppm, pakai ini masih aman, ya, karena apa boleh buat di tanah air yang paling bagus tuh ini. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan ke sini. Mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar, hoax atau fakta? Ini pertanyaan selling point-nya sangat tinggi dan sering dipertanyakan di dunia maya. Akan saya jelaskan pelan-pelan. Alphag Solvent Base ini adalah hak patennya PT MTA. PT MTA ini adalah perusahaan maklun khusus di bidang produk engine treatment. Jadi maklun itu ada pesanan, tolong dibuatkan merek ini, ya. Jadi maklun itu adalah sebuah pesanan, tapi mereknya itu yang buat, itu yang pemesannya. Jadi dia ini sudah cukup lama. Mulai tahun 91 dia bekerja sama dengan sub vendor bengkel resmi di beberapa merek mobil. Dia mengandalkan temuannya yaitu Alphag Solvent Base, formula super compatible additive. Nah, Alphag Solvent Base formula super compatible additive itu ada di sini, ya. Jadi di dalam sini itu ada formula, ada namanya zat aditif, ya, namanya dispersan. Tadi saya jelaskan sebagai pemecah deposit yang dihasilkan solar atau untuk mengendalikan dan membawa kotoran agar terdispersi merata dalam bahan bakar. Nah, di sini ada dispersannya, tapi kompatibel, sekali lagi kompatibel, ya.
Terus kedua ada namanya zat additive demulsifer di sini untuk menjaga kemurnian solar dari campuran air, ya. Terus zat additive detergency untuk membersihkan mesin dari deposit karbon. Zat additive corrosion inhibitor berfungsi sebagai pelindung anti karat. Dan keempat ada namanya anti-foaming untuk mencegah terjadinya buih masuk angin. Dan ada lagi zat-zat aktif yang ditambahkan di sini. Saya tidak mendapatkan bocoran. Berkali-kali saya tanya dari pihak GB Gold, saya nggak diberikan jawaban. Sepertinya itu rahasia perusahaan daripada PT MTA ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita kan sebagai pemakai saja, ya. Nah, sekarang saya buka pelan-pelan, nih. Nih, kalian lihat sendiri. Ya, saya ulang biar nggak salah paham. Ini solar 1653, ini biosolar, ini biosolar. Kenapa ini bening? Karena sulfurnya sama airnya sudah turun banyak. Bagus ini, recommended banget. Tapi harganya ya recommended, ya. Terus ada lagi biosolar nih. Biosolar saya bagi dua. Biosolar yang saya tulis biosolar, jadi saya anggap ini before. Nah, nanti ini saya anggap after. Setelah saya cobakan. Nah, pelan-pelan saya akan menuangkan produk ini. Jangan banyak-banyak karena satu botol ini untuk 0,5 atau satu botol ini untuk 55 liter biosolar. Jangan banyak-banyak. Nah, apa yang terjadi? Kalian lihat sendiri. Ya. Apa yang terjadi? Ini sudah terkontaminasi secara pelan-pelan. Ya. Dan sudah berapa detik saja dengan before sama afternya sudah beda ini. Before sama afternya sudah beda. Ini before sebelum saya tambahkan GB Gold, ya. Dan ini after setelah saya tambahkan GB Gold, apa yang terjadi? Pertanyaannya, kenapa kok ini bening? Ini keruh. Ya, karena tadi yang saya katakan, kandungan sulfur sama kandungan air itu perlu diturunkan kalau untuk dipakai CBU Euro 4, CKD Euro 4, apalagi yang IKD yang Euro 4, ya. Harus diturunkan. Jadi kalau istilah chemicalnya itu diikat, kandungan sulfur, kandungan air diikat di sini. Nah, ini pelan-pelan. Ini sengaja nggak saya kocok aja langsung berubah kok. Apalagi saya kocok. Karena kemarin itu ada yang telepon sama saya, Pak, kenapa dikocok? Sepertinya kesannya kayak direkayasa. Oke, saya nggak akan mengocok. Saya mengikuti apa yang diminta sama netizen. Ya, netizen meminta, Pak, tolong dijelaskan secara gamblang. Terus jangan sampai ada yang diedit atau direkayasa. Atau kemarin saya lihat ada dikocok, ini nggak saya kocok, cuman saya tutup aja ya. Kalau ditutup jangan komplain lah, cuman ditutup aja kok. Nah ini. Nah ini. Ini saya tutup ya. Nah ini sudah saya tutup. Coba perhatikan pelan-pelan. Ini before. Biosolar sebelum ditambahkan GB Gold Complete Diesel Treatment. Ini before. Ini after. Kalian tadi sudah melihat secara gamblang, secara apa namanya, kasat nyata lah, ya. Ini pelan-pelan terus berubah terus ini. Nah sekarang ini sudah hampir 1 menit kan, proses kimiawinya supaya terjadi apa namanya kontaminasi. Ini sudah beda. Saya zoom pelan-pelan. Nah ini tembus pandang, ini nggak tembus pandang. Jadi kalau ada Mbak Desi Ratnasari melihat gitu di sini ada wajahnya Desi Ratnasari nggak akan kelihatan, tapi kalau ini kelihatan pandang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Nah, ini nanti terus berubah terus, pergeseran terus berubah. Apalagi kalau dikocok, saya sengaja nggak kocok. Yang jelas sekarang ini sama-sama beningnya. Bening itu artinya kandungan sulfur sama kandungan airnya sudah diturunkan. Kalau sudah demikian, artinya kalian jangan ragu lagi, jangan khawatir lagi. Sejak awal saya katakan, certain number jangan didiskusikan, ya, karena sudah recommended. Yang kita perbaiki, kita turunkan, kita ikat itu kandungan sulfur sama kandungan airnya.
Nah, kalau seandainya nanti 3 bulan, 5 bulan, apakah seperti ini? Tidak akan terjadi. Ya sama dengan ini aja, bertahan terus begini. Jadi karena sulfurnya diikat, apa namanya, kandungan airnya juga diikat seperti ini terus. Nah, tapi kalau natural tuh ini, kalian nyimpen terlalu lama, atau cara nyimpennya salah, biasanya pergeseran hawa panas ke hawa dingin, itu terjadi perubahan cukup dahsyat. Akhirnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini tolong dikuras di mobil kalian ya, apalagi mobil yang Euro 4 CBU, Euro 4 CKD itu jangan. Nah, tadi ada juga yang telepon, Pak, untuk mendapatkan GB Gold itu gimana ya? Telepon orang GB Gold saja. Tapi gak apa-apa saya jelaskan. GB Gold ini, ya GB Gold Complete Diesel Treatment ini di semua bengkel mobil diesel yang saya tahu Jabodetabek ya, karena ada asosiasi bengkel mobil diesel se-Jabodetabek, itu hampir semua tersedia. GB Gold Complete Diesel Treatment tersedia. Yang saya tahu tuh ini, ya. Terus kalau kalian nggak mau ribet, nggak sibuk, nggak mau apa sekarang ini kan serba instan, kalian bisa buka di googling di internet, di Bukalapak ada online shop ya namanya ya. Saya nggak begitu paham. Ada toko online shop namanya Bukalapak. Ketik di situ GP Gold Complete Diesel Treatment. Ya, saya ulang supaya kalian apa namanya ada pertanyaan mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar, hoax atau fakta? Buktikan sendiri, fakta. Ya, bukan hoax tapi fakta. Tapi kalau biosolar ini diminum sama Euro 4 CBU atau CKD ya pasti hoax. Ya, harus diturunkan dulu. Yang tadi yang saya katakan itu diturunkan dengan ini. Nah, sekarang saya ajak untuk hitungan matematik ya. Biosolar ini per hari ini ya harganya 6.800. Kalau untuk solar set number 53 ini harganya 16.750 ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini satu botol ini untuk 50 liter biosolar sampai 60 liter biosolar. Kalau diambil angka diameternya 55 lah. Nah, saya buka di Bukalapak itu, kalau saya sih dapat harga khusus karena bengkel ya. Kalau di Bukalapak itu per botolnya kalau ngecer 150.000. Tapi kalau kalian beli satu karton langsung sekaligus beli karton, itu isinya 20. Dan menurut saya, saran saya kalian belinya satu karton. Karena ini kan summer good. Jadi barang habis pakai, habis isi lagi, habis isi lagi. Daripada mondar-mandir beli, mendingan aja beli satu karton. Harganya tuh juga murah. Ya, 100.000. Biasanya kalau satu karton itu pada umumnya kalau namanya orang dagang, saya nggak begitu paham. Ya, dipotonglah 15% menjadi 135.000. Ini enggak langsung 100.000. Saya nggak tahu maksud strateginya dia marketing itu apa, saya nggak begitu paham. Yang jelas, kalau kalian beli satu karton isinya 20 botol, harganya 100.000. Nah, sekarang kita hitung. 55 liter dikalikan 6.800, ini asumsinya biosolar ya, harga biosolar. Terus ditambah 100.000 GP Gold, harganya per botol itu 100.000. Kalau kalian ngambil satu karton, total ketemunya 474.000. Tolong bagi 55, itu ketemunya 8.500. Nah, sekarang bandingkan yang 8.500 ini, nih. Ini 8.500. Jatuhnya 8.500. Ini jatuhnya 16.750. Artinya kalian menikmati cukup super luar biasa banyak. 2 kali lipat. Jadi kalau kondisi ekonomi sulit seperti ini, kalian bisa menekan 2 kali lipatnya. Ya, dalam teori ekonomi sama dengan kalian menambah pendapatan. Itu jelas di sini. Jadi karena tadi itu ada yang telepon, Pak, untuk mendapatkan barang itu di mana? Saya ulang ya. Di semua bengkel mobil diesel yang besar di Jabodetabek itu buffer stock ada. Ya, atau beberapa komunitas mobil diesel itu sudah paham. Atau lebih jelaskan lagi, saya jelaskan lagi kepada kalian. Kalian bisa buka di toko online shop yang saya tahu itu di Bukalapak. Ada namanya Bukalapak, itu ketik aja. GP Gold Complete Diesel Treatment. Ini murni bukan MLM ya. Ini strategi dagangnya itu dagang konvensional, jadi mengutamakan kualitas,
bukan mengutamakan sistem, bukan mengutamakan iming-iming, ya. Ini bukan MLM. Kalau MLM itu, ya kalau saya mengatakan ya meracuni konsumen lah. Meracuni konsumen itu maksudnya dia tidak memperhatikan kualitasnya, tapi cenderung bagaimana caranya pokoknya laku gitu. Nah itu saya paling tidak recommended, saya paling recommended saya memilih produk itu yang betul-betul capable, accountable, baik kualitasnya maupun after sales-nya ya. Nah, kalau ngomong after sales di antara ratusan produk engine treatment ya, apapun tipe dan jenisnya ini paling fenomenal dan paling berani dan paling percaya diri. Dia memiliki money back garansi itu 3 tahun. Jadi contoh kalau kalian ngambil satu karton isi 20 ya, terus dipakai satu botol ya, ternyata nggak berfungsi atau kalian mengatakan ini abal-abal, nggak berfungsi, palsu dan sebagainya. Itu tolong kembalikan, itu dikembalikan sama pihak JB Gold ke uang kalian 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam itu uang kalian akan dikembalikan. Tapi saya yakin, 1000% yakin bahwa kalian nanti akan sakau kalau pakai biosolar. Selama ini, ya ini saya bicara sedikit, yang mobil rakitan IKD incomplete knockdown seperti misal Panther, terus Innova, ini diesel saya ngomong ya, pakai biosolar ini, perasaan kalian pasti tarikannya itu nggak ada. Tenaganya tidak bisa optimal. Apakah bisa dipakai? Bisa dipakai. Tapi konsekuensi logisnya, performa mesin kalian nggak bisa optimal. Jadi perasaannya itu seperti naik gunung. Gas dibejek, sedalam-dalamnya nggak lari. Karena perasaannya seperti naik gunung. Nah, coba sekali-sekali kalian jangan terlalu keras kepala. Pakai biosolar, ya berdasarkan uji analisa saya mulai tahun 92, lupa saya 91, 92. Terus ditambah JB Gold ini, ya jadinya seperti ini. Perasaan kalian nanti, meskipun kalian pakai biosolar, itu seperti turun gunung. Gas dibejek sedikit saja lari. Kenapa kok bisa begitu? Itulah yang disebut hasil pembakaran sempurna. Kalau hasil pembakarannya sempurna, ya pasti namanya mobil diesel dibejek sedikit aja lari. Apa konsekuensi positifnya? Hemat itu pasti. Mesin itu aman, terutama di lubang-lubang kecil yang sehelai rambut itu namanya injection, itu bersih bebas kerak. Ya, nggak ada namanya korosi lagi, nggak ada. Sehingga dengan demikian kalian meskipun mobil CBU, terutama CBU ya, terutama CBU, karena di daerah kebun kelapa sawit ya, atau di daerah tambang-tambang yang ada di luar pulau itu kebanyakan CBU yang populasinya paling banyak itu CBU Hilux. Oke, para penggemar mobil CBU, para penggemar mobil CKD, terutama yang Euro 4, silakan pakai ini. Ya. Terus ditambahkan ini. Terutama yang di daerah tambang-tambang batu bara, itu banyak populasi mobil double cabin, ya. Banyak sekali double cabin di sana. Yang saya pantau itu pernah saya ke Samarinda itu Hilux itu yang banyak. Terus Triton itu banyak. Terus apalagi Ranger, Ford Ranger itu banyak. Itu semuanya CBU. Nah, kalian sekarang aman pakai ini. Ya. Nggak usah takut pakai ini, tapi pakai ini dicampur dengan ini. Ya, saya pikir itu video saya untuk menjawab beberapa 112 pertanyaan kalau nggak salah. Makanya saya pakai judul mesin diesel Euro 4 bisa pakai solar, hook atau fakta. Sudah saya jelaskan secara perlahan. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, saya punya tips. Ini tolong dengarkan kalian baik-baik ya. Karena namanya ilmu itu kan nggak dibawa mati. Jadi harus diamalkan supaya menjadi amal kita sebelum kita meninggal dunia. Kalau kalian mau beli mobil diesel, ya, terutama yang Euro 4, sekali lagi, yang CBU, complete build up, contohnya Everest yang baru, atau Hilux, atau Captiva, ya, yang beli mobil bekas maksud saya ya, beli mobil bekas, itu pertama dicek dulu, itu tangan pertama, tangan kedua atau ketiga.
Itu yang pertama. Terus kedua, sebelum transaksi, kalian buang uang 500.000 nggak apa-apa untuk cek injektornya. Karena kalian nggak tahu track recordnya mobil itu, ya. Ingat ya, Euro 4 CBU, Euro 4 CKD wajib hukumnya pakai solar yang berkualitas tinggi. Ketika dia memakai solar yang kualitasnya rendah seperti ini, sangat bisa dipastikan 1000% saluran sistem bahan bakarnya akan terjadi masalah, terutama injektor. Nah, saya ingetin, kalau terjadi seperti itu ya, untuk kalibrasi saja itu kisaran 4 juta hingga 9 juta. Jangan sampai transaksi sudah terjadi, kalian menikmati biaya seperti ini ya. Untuk kalibrasi saja itu antara 4 juta hingga 9 juta. Terus kalau ganti injektor karena mampet ya atau karena bermasalah, itu injektor satu itu kalau Captiva itu 3.200.000 kalikan 4. Nah, kalau seluruh saluran full system ini bermasalah, mulai injection pump atau common railnya, hingga sampai IGR-nya, cylinder head-nya, pistonnya kena semuanya, ya babak belur kalian 30 juta. Makanya sebaiknya kalau mau beli mobil diesel, cek dulu. Ya, jangan dilihat bodinya. Kalau mobil diesel itu jangan lihat bodi. Kalau bodi bisa diperbaiki dan bisa dilihat dengan kasat mata. Yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, meskipun senior mekanik itu cukup canggih, tetap kita bongkar, kita lihat di situ. Injektornya terutama, sama injection pumpnya atau common railnya 3 itu. Itu adalah sistem saluran bahan bakar sebelum terjadi ruang pembakaran. Ya, 3 ini dulu. Kalau 3 ini bagus, otomatis ruang pembakarannya juga bersih bagus. Ya, jadi kalian sisakan itu. Itu tips saya. Jadi jangan disuruh test drive begitu saja, jangan. Jadi harus dicek ke bengkel. Ke bengkel saya juga boleh, silakan. Ya, budgetnya kurang lebih itulah 500 ribuan kira-kira. Terus kedua, ketika mobil itu sudah kalian beli, karena penelitiannya betul-betul, seleksinya betul-betul aman, akurat, nah dipakai nih. Saran saya, kalau kalian mau beli solar, itu pilihlah solar, pilihlah SPBU yang rame. Dasar pertimbangannya selling in-nya sama selling out-nya imbang. Jadi dia beli solar cepat habis, dia beli solar cepat habis. Ini rasio selling in sama selling out semakin rendah, ya, semakin rendah, itu semakin bagus. Jadi beli seandainya ini beli solar dari kilang, hari ini juga langsung habis. Beli solar dari kilang, hari ini habis. Beda dengan SPBU yang sepi. Kalau kalian SPBU sepi meskipun itu SPBU yang branding, ya saya nggak nyebut merek ya, yang branding, ada solar yang branding kan yang dari luar itu, saya nggak perlu nyebut merek, sepi, jangan dibeli, karena pasti bentuknya seperti ini. Dia naik sulfurnya, ya, dia naik sulfurnya, dia naik airnya kayak begini. Jadi dari situ saja sudah busuk, apalagi kalian pakai, jangan. Jadi pilihlah yang ramai. Saya pikir itulah ya. Dengan kedua tips itu, pertama kalian tidak akan, katanya orang Jawa, keblondrok beli mobil diesel. Entah itu CBU, entah itu CKD atau IKD, ya. Terus yang terakhir sebelum saya tutup, saya tekankan kepada komunitas Innova, ya, Innova Diesel terutama, kalian jangan ragu meskipun Euro 4 kalian pakai biosolar. Nah ini, ya. Jadi nggak ada istilah garansi mesin gugur, nggak ada. Karena apa? Mekanik setua, segaik apapun, seprofesional apapun, dia tidak akan bisa membedakan ini solar 1653, ini biosolar. Tapi kalau seandainya kalian tanpa tambahan ini ya ketahuan. Kalau begini nggak ketahuan, lolos lah. Ya, jadi sudah nggak perlu debatable. Toh juga pihak Innova sendiri, pihak Toyota sendiri memberikan sanksi itu tujuannya edukatif baik. Karena namanya Euro 4 itu memang pakai sulfur solar, maksimal sulfurnya itu 50 ppm, yang ada di tanah air 350 ppm. Ya dipakai aja yang ini, ya. Tapi kalau kiranya mahal, karena kepingin hemat, ya pakai ini nggak apa-apa. Dan dijamin kalian tidak akan gugur garansinya. Ya, jadi saya ulang, wahai pegiat komunitas Fortuner, Fortuner apa namanya Innova Diesel, pakai ini aja nggak apa-apa. Ya, saya pikir itu penjelasan saya. Jelaslah sudah, ya, dari benak pikiran kalian setelah kalian melihat konten saya. Mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar,
Hoax atau fakta? Kalianlah yang menjawab. Tolong kemampuan edukasi kalian, pemahaman perihal mesin diesel Euro 4 bisa pakai biosolar, hoax atau fakta. Kalian sekarang sudah punya bekal. Silahkan kalian sharing diskusi kepada beberapa teman, terutama teman sekomuniti, entah itu komunitas Pajero, Fortuner, Santa Fe, Captiva, Ford Ranger, Everest, dan saya nggak bisa nyebutkan satu persatu karena komunitas mobil diesel di Indonesia ini cukup banyak sekali. Saya pikir itu saya tinggalkan kalian. Saya akan kembali kepada kerjaan awal. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.